li'anna surata kullaha taduru haula lailatul qadri wa bayani fadliha. Surat ini dinamakan surat tersebut karena taduru haula lailatul qadr, berbicara seputar Lailatul Qadar wa bayani fadliha, dan penjelasan keutamaannya. Nah, kemudian pokok pembahasan atau pembahasan utama dalam surat ini adalah fadlu Lailatul Qadri, keutamaan Lailatul Qadar. Fawaidu wa lataifu haula surah al-mubarakah. Faidah atau rahasia dari surat Al-Qadr ini, yang pertama, al-lailu, yaitu suatu malam, yabda'u min ghurubis syamsi wa yantahi inda adzanil fajri. Jadi waktu malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenamnya matahari dan berakhir sampai masuknya waktu fajar, inda adzanil fajri. Dan yang kedua, man ta'abbada lailatal qadri kullaha, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar keseluruhannya dari awal hingga akhir, faka'annama abadallaha alfasyahrin, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah 1000 malam. 1000 malam itu sama dengan 30.000 hari. Jadi thalathuna milyuna yaum. Gimana ini bacanya? 30.000 ya. Thalathuna alfi yaumin. Thalathuna alfi yaumin. 30.000 hari. Wa man ta'abbada nisfa lailatul qadri, dan barang siapa yang beribadah separuh malam Lailatul Qadar, faka'annama abadallaha khamsata alfi yaumin. Khamsata alfi yaumin. Jadi yang beribadah separuhnya di waktu malam Qadar itu seperti 15.000 hari. Wa man ta'abbada lillahi ruba'a lailatul qadri faka'annama abadallaha sab'u wa khamsu mi'ah yaum. Sab'u alfin wa khamsu mi'atin. Jadi yang beribadah separuhnya di Lailatul Qadar itu seperti beribadah selama 7.500 hari. Sab'u alfin atau sab'atu alfin wa khamsu mi'atin. Wal lailatu mahma talat la tata'adda isna asyara sa'atan. Wal lailatu mahma talat la tata'adda isna asyarata sa'atan, yakni man ta'abbada sa'atan wahidatan min lailatul qadri faka'annama abadallaha alfaini wa khamsumi'ah yaum. Nah, waktu malam yang hanya 12 jam itu, barang siapa yang beribadah
1 jam saja, man ta'abbada sa'atan wahidatan min Lailatul Qadri, dari Lailatul Qadar, faka'annama abadallaha alfaini wa khamsumi'ati yaum. Seakan-akan beribadah seperti 2500 hari. Fala tadhi'u daqiqatan wahidatan minha ayyuhal mubarak. Dan itu tidaklah menghilangkan 1 menit pun, maka janganlah menghilangkan atau menyanyiakan 1 menit pun minha ayyuhal mubarak. 1 menit saja dalam hari yang penuh keberkahan itu. Nah, kemudian yang ketiga, min alamati Lailatul Qadri, dari tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Itu apa? Qala Rasulullah bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada malam yang penuh kelembutan, kelapang dadaan. Samhatun itu artinya lapang dada, talaqatun itu artinya lembut. Maka ada istilah wajhu talqin, itu wajah yang penuh kelembutan. La harata wala baridah, jadi enggak panas, enggak dingin. Tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra. Nah, pada pagi hari tusbihus syams, matahari itu terbit di pagi harinya, dha'ifata hamra. Dengan dha'ifah itu kan lemah ya, cahayanya lemah, kemerah-merahan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tatlu'us syamsu sabihata tilkal lailah. Matahari terbit di pagi harinya, laisa laha syi'a. Jadi tidak ada keterikan gitu, enggak terik gitu. Kemudian min fadhaili Lailatul Qadar, salah satu dari keutamaan Lailatul Qadar sebagaimana sabda Rasulullah, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang beribadah atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tambahkan kelanjutan dari materi minggu lalu ya, catatan ringan dan unik bahasa Arab Al-Quran. Yang pertama, untuk bab kedua ini kita tambahkan materi tentang surah-surah dalam Al-Quran. Poin pertama, surat pertama yang diturunkan sekaligus. Jadi kan biasanya dalam satu surat itu kan sepanjang di juz 1 sampai juz 29 ya, dan mungkin 30 yang tengah-tengah itu kan masih panjang-panjang isi suratnya. Nah, itu tidak diturunkan dalam satu waktu, tapi berangsur-angsur. Nah, ini ada satu surat yang panjang dalam Quran, tapi dia diturunkan. Ya, tadi kedengeran nggak teman-teman? Sempat putus-putus ya? Oh, Dengar sebentar. sih. Barusan sempat share screen-nya terhenti sebentar, tapi habis itu muncul lagi. Ya. Kan dalam satu waktu. Nah, itu surat Al-Furqan. Ini menurut riwayat Ibnu Abbas. Sementara menurut riwayat Abdullah bin Jabir, surat yang
diturunkan sekaligus gitu ya, itu adalah surat Al-Muddatsir. Nah, lalu berikutnya surat yang dinamai dengan nama Nabi, pasti sudah banyak yang tahu ya. Surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, ya, Maryam gitu ya. Lalu ada juga surat Toha dan Yasin, itu konon juga nama lain dari Nabi Muhammad. Maka kan ada sholawatan itu kan, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah gitu. Jadi Yasin itu nama lain dari Nabi Muhammad. Kemudian Toha itu juga nama lain dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian surat yang diakhiri dengan nama Nabi gitu kan, surat Al-A'la. Apa kemarin sudah ya? Lalu ada surat yang dinamai dengan salah satu rukun Islam. Nah, surat Al-Hajj. Lalu ada surat yang permulaannya itu dengan menggunakan kata suratun gitu. Nah, itu surat apa? Surat An-Nur. Ya. Lalu surat yang dinamai dengan nama lain dari Al-Qur'an. Kan kita tahu nama lain Al-Qur'an itu kan Al-Dzikr ya. Kemudian apalagi Alkitab, Al-Furqan, pembeda gitu ya. Nah, surat Al-Furqan itu adalah nama surat yang dia mengambil dari nama lain dari Al-Qur'an gitu. Lalu ada juga istilahnya surat An-Nisa Al-Kubro dan An-Nisa As-Sughra. Kalau surat An-Nisa Al-Kubro itu ya surat An-Nisa itu. Nah, kalau surat Al-Kubro An-Nisa As-Sughra itu surat At-Tolak. Atau ada mengatakan juga Al-Mumtahanah itu, karena sebagian dari isi dalam surat itu juga bicara tentang perempuan. Nah, lalu surat yang disebutkan basmalah sampai 2 kali ya, itu adalah surat An-Naml. Lalu surat yang dengan menggunakan nama salah satu Asmaul Husna. Misalnya ada kan surat Ar-Rahman, ada surat An-Nur ya, ada surat Al-A'la gitu. Kemudian berikutnya surat yang dinamai dengan waktu sholat. Ya, sholat. Nah, itu ada surat Al-Fajr, surat Al-Asr. Kalau misalnya mau kita tambahkan nama surat yang menggunakan nama-nama waktu, misalnya ya ada Al-Duha, ada Al-Lail gitu kan. Oke, terus surat yang dinamai dengan nama-nama hewan. Misalnya Al-Baqarah, An-Nahl, An-Naml, Al-Ankabut, Al-Fil. Lalu surat yang dinamai dengan nama hari, Al-Jumu'ah. Tuh, terus apa lagi? Surat yang diakhiri dengan namanya. Jadi dengan nama surat tersebut. Itu surat Al-Ma'un. Kan terakhirnya bunyinya wa yamna'unal ma'un. Lalu misalnya surat Al-Lahab itu kan ada juga yang mengatakan surat Al-Masad. Nah, itu akhirnya fi jidiha hablum min masad. Lalu surat An-Nas itu kan diakhiri dengan nama surat itu, An-Nas. Lalu surat yang tidak mengandung huruf ro. Nah, itu kayaknya kemarin Mbak Ninda udah ngobrolin itu ya. Nah, itu surat Al-Ikhlas. Lalu surat yang tidak mengandung huruf mim misalnya, nah itu surat Al-Kautsar. Ya, mungkin ini untuk tambahan ya Ibu. Terima kasih. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti saya sudah keluar ya. Oke, baik, sepertinya kita akhiri aja ya. Mungkin kalau ada pertanyaan disimpan dulu pertanyaannya, nanti akan ditanyakan nanti bisa ditanyakan lagi minggu depan.
Terima kasih ya teman-teman sudah datang. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astagfirullah wa atubu ilaih. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Novi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga.